dulu papa sebenarnya bukan cuma selingkuh aja gitu. Ya tapi terjadi kekerasan rumah tangga di dalamnya. Aduh. Jadi Nadia lihat sendiri mama dipukul, bahkan kita juga sampai adik-adik itu dipukulin juga gitu. Pondok Cerita. Shalom Sobat Cerita, senang sekali malam hari ini kita bertemu lagi dalam channel kita Pondok Cerita. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang pelayan Tuhan sekaligus pengusaha, dan kali ini datang bersama anaknya. Jadi ada dua narasumber karena kita akan membahas suatu tema yang spesial, yaitu tentang keluarga. Nah, mari kita sambut narasumber kita, Pak Victor Darotong dan Chelsea Nadia Darotong. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Victor dan Chelsea sudah datang dalam Pondok Cerita. Suatu kehormatan bagi kami untuk bisa sama-sama berbagi tentang kesaksian dari Bapak Victor. Nah, Pak Victor, sebelum kita orang lebih lanjut lagi, tentunya kan ada pepatah yang bilang tidak dikenal, tidak disayang. Nah, Pak Victor ini boleh sedikit berkenalan, asal dari mana, sekarang tinggal di mana, sibuk apa, Pak? Silahkan, Pak. Oke, selamat malam pemirsa di rumah dari Pondok Cerita. Kita sama-sama sekarang diundang untuk hadir di tempat ini, dan sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Saya berasal dari Sangir. Oh. Istri saya dari Minahasa. Dan nama saya yaitu Victor Darotong, dibentuk keluarga Darotong Runtuwaro. Oke. Di Minahasa dia. Memiliki 4 anak yang sekarang ada bersama dengan saya, Nadia, luar biasa. Flavio, Natalie, dan Dalton. Dikarunia 4 anak. Tinggal di Kelurahan Lapangan, Lingkungan 1, Kota Manado. Kecamatan Mapanget. Ya. Oke. Bapak melayani di mana sekarang, Pak? Sekarang saya melayani di Unity bersama-sama dengan kakak rohani saya di Tumaluntung. Oh, itu gereja atau persekutuan? Persekutuan. Oh, oke. Kalau gereja asalnya sih sebenarnya yang dari Gemim Baitani Lapangan. Oh, oke. Ya, kami mengundang dari berbagai denominasi gereja karena kami percaya orang semua basudara. Ya. Orang satu di dalam Tuhan, orang yang memandang latar belakang dari denominasi mana, tetap sepanjang kita memiliki kesaksian tentang Kristus. Amin. Yang bisa menguatkan, saya yakin siapapun berhak menyampaikan kasih Kristus yang telah berlaku dalam hidup mereka. Nah, Pak, sekarang orang masuk tema ya. Iya. Ini Bapak datang dengan anaknya. Iya. Nah, luar biasa. Tentang keluarga, Pak, kenapa menurut Bapak keluarga dalam kehidupan kita itu sangat penting? Bagaimana menurut pandangan Bapak? Kalau menurut pandangan saya, keluarga itu sebenarnya kan direncanakan oleh Tuhan di awal penciptaan mulanya. Ya, betul sekali. Seperti Adam dan Hawa dipersatukan dan memiliki rencana yang sangat besar. Dan pada saat ini kita yang tinggal di dalam atau sudah berkeluarga lewat hubungan dari pacar ke jenjang pernikahan, menjadi keluarga, menjadi suami istri, bahkan keluarga memiliki anak maupun tidak memiliki anak. Jadi di dalamnya ada sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita mau berkeluarga. Oke. Iya. Jadi kalau saya boleh simpulkan, jadi ide keluarga ini adalah master plan dari Allah sendiri. Amin. Ketika Allah menciptakan manusia, Iya. Dia menciptakan pendamping untuk membantu dia dalam kehidupan dia. Iya, luar biasa sekali. Nah, Pak, kalau kita masuk dalam keluarga, tidak ada namanya keluarga yang sempurna. Amin. Nah, bagaimana menurut Bapak ketika keluarga itu tidak berfungsi dengan baik? Apa yang akan terjadi, Pak? Pasti di dalamnya akan mengalami suatu proses yang tidak enak, atau kita bisa katakan keluarga itu bisa hancur, mengalami pergumulan yang berat,
Karena keharmonisan tidak ada lagi di dalam kehidupan ketika keluarga itu tidak harmonis. Oke, betul sekali. Jadi ketika sometimes ada keluarga yang broken home dan ya pasti akan berdampak ke anak-anak Ke anak-anak juga. dan yang lain. Oke, nah Pak, bisa nggak Bapak ceritakan pengalaman Bapak dalam keluarga itu bagaimana? Ya, puji Tuhan. Memang kalau dipikir untuk mau menceritakan segala sesuatu dari kehidupan pribadi bahkan keluarga sebenarnya sangat berat. Tetapi di dalam prinsip kehidupan ketika saya mengenal Tuhan saat ini, jadi di dalamnya kita akan dibawa untuk menjadi satu kesaksian. Oke. Maka saya dengan berani, bahkan waktu saya diundang oleh Pak Lendi, telepon beberapa minggu yang lalu, saya bilang, apa yang saya bisa bawa ya? Ternyata seperti yang saya dapati di dalam pelayanan, ya ujung-ujung hanya kesaksian. Nah, kesaksian saya sebenarnya latar belakangnya begini. Waktu saya berumah tangga di tahun 2000, bersama dengan istri saya, namanya Ibu Reni Runtuwaro. Oke, Ibu Reni. Iya. Dan kita menikah pada tanggal 10 Agustus tahun 2000. Dan di dalam perkawinan kami, ya anak ini yang pertama lahir di bulan hanya berbeda 6 bulan berikutnya. Karena saya kawin itu sudah berarti, MBA, kalau bahasa Manado MBA. Oke. Married by accident. So panjar dulu Kang Pak. Panjar dulu. Haleluya. Jadi lewat itu, dan saya tentu di dalam pergaulan, di dalam bermasyarakat maupun dalam teman-teman. Nah di situ waktu setelah menikah, saya memiliki 1 orang anak. Nah kehidupan saya mulai mengarah kepada, kalau tanda kutip, perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap istri. Oh, oke. Karena begini. Diperjelas Pak. Iya. Boleh diperjelas ini Terhadap istri, perbuatan. maksudnya kalau bisa dikatakan banyak perempuan. Aduh. Kalau orang Manado bilang bahugel. Jadi cuma 02, ada 03. 03, 007. Bahkan saya kalau cerita sama teman-teman supaya menjadi satu keunggulan, saya nanya dulu Pak Lendi. Saya nanya, kalau Pak Lendi misalnya, Pak Lendi misalnya punya pacar berapa banyak? Waktu dulu paling 3. Nah, kalau Pak Lendi cuma sampai 3, bahkan ada teman-teman saya kalau saya nanya, mereka bilang, Pak coba saya mau lihat Bapak punya jari, tambah jari kaki dan jari tangan, katanya ada 20. Saya hanya kasih lewat 1 aja. Saya punya 21. Jadi kalau sama Pak Lendi cuma 3, berarti saya punya 4. Cuma lelucon Pak, tapi bahwa kita tidak mau kalah dengan yang lain. Itu kehidupan saya yang dulu. Jadi lewat itu menyakiti istri tentunya. Jadi, sorry kita potong sedikit. Jadi Bapak itu banyak pacar setelah atau sebelum menikah? Setelah. Sebelum itu cuma ada beberapa, tapi yang di dalamnya hanya istri sih yang sekarang yang sampai hari ini. Aduh, sobat cerita, don't try this at home. Yes. Tahu balik orang lain kan banyak pacar dulu dalam masa pacaran, ketika sudah menikah, nah stop. Ini Bapak tabu balik. Tabu balik. Setelah menikah malah lebih banyak deh. Lebih banyak. Terus Pak, lanjut bagaimana? Jadi lewat perjalanan kehidupan sejak tahun 2000 itu sampai di 2013, kehidupan saya hancur. Dalam kemabukan, pesta pora, perempuan. Nah, di saat itu keluarga saya hancur, istri mau meninggalkan saya bersama dengan anak-anak, karena anak-anak sudah dewasa kan? Berjalan karena sudah di 2013, berarti Nadia atau Chelsea ini sudah berumur 13 tahun. Oh, baru saya di dalam pertobatan. Tapi saya mau flashback ke belakang, di mana hal ini terjadi sangat luar biasa dalam kehidupan keluarga saya, yang tentunya jangan menjadi contoh sih
Ini hanya mau kasih tahu bahwa apa yang saya alami jangan terjadi kepada yang lain. Contohnya gini, kehidupan saya dengan perempuan, ada satu perkawinan orang tua saya atau om saya. Dia kawin, masuk di namanya ada gereja pemekaran di lapangan sana, namanya Laharoi. Oke, jadi Dari ada pemekaran dari Gemim Baitani Lapangan. Kita masuk di situ karena mereka kawin di gereja itu. Saya bawa perempuan duduk paling depan di saat momen orang tua saya kawin atau om saya ini kawin. Oke. Dan keluarga besar kami itu hadir bersama dengan keluarga besar om saya punya istri. Jadi Pak Lendi bisa bayangkan hal-hal yang terjadi di dalam gereja itu. Bahkan pendeta saya itu waktu dia khotbah, saya duduk dengan perempuan itu, duduk lagi paling depan. kursi ketiga dari muka. Istri saya kursi ketiga dari depan itu ke belakang, istri saya duduk. Jadi dia lihat secara langsung, bukan kalau banyak orang mungkin suami-suami atau lelaki lain mungkin bawa perempuan di luar sana. Mungkin di Bitung, mungkin ada di Tomohon, mungkin ada di Likupang. Tapi saya memang bawa di gereja saya sendiri, gereja pemekaran namanya Laharoi. Itu duduk, kalau orang Manado bilang baku kele. Jadi bukan hugel, puter. Hubungan terbuka. Hubungan terbuka, Pak. Iya. Berani sekali ya. Iya, dan membuat keluarga itu merasa di dalamnya keluarga besar sih. Iya, aduh. Hancur. Apalagi kalau berbicara keluarga besar hancur, apalagi istri ya, yang ada sama-sama hidup, gimana ya? Demikian. Wah, aduh. Bahkan pengalaman. selanjutnya pun Pak Lendi tidak sampai di situ. Sehabis dari itu, berjalannya waktu, saya juga lari dengan perempuan istrinya orang. Wow. Jadi kalau di mata manusia jahat, apalagi di mata Tuhan. Luar biasa. Aduh. Nah, saya mau skip dulu ke Nadia, anaknya nih. Nah, ketika bapak tidak berfungsi dengan baik dalam keluarga, bagaimana perasaan Nadia waktu itu? Kan itu udah tahu dong berarti tuh. Nah, bagaimana perasaan Nadia ketika melihat bapak bawa istri perempuan lain selain mama? Jadi sedikit cerita. Jadi awal itu Nadia kan udah mulai besar ya, udah mulai ngerti semuanya tuh ngerti, bahkan ngertinya itu karena dari keluarga, bukan dari TV, baca buku atau apa, ngertinya dari keluarga tentang perselingkuhan. Dan bahkan waktu itu Nadia lihat sendiri. Jadi kan kalau misalnya mungkin versi cerita teman-temannya Nadia atau teman orang lain itu, kalau misalnya orang tua berantem pasti kan anak-anaknya di luar atau di kamar gitu kan. Nah, Nadia enggak, kayak nonton live streaming gitu. Jadi kayak di dalam kamar gitu. Jadi emang semuanya tuh langsung gitu. Apalagi sempat sebenarnya ada juga mau tambahan sedikit ceritanya itu, dulu papa sebenarnya bukan cuma selingkuh aja gitu. Jadi tapi terjadi kekerasan rumah tangga di dalamnya. Aduh. Jadi Nadia lihat sendiri mama dipukul, bahkan kita juga sampai adik-adik itu dipukulin juga gitu. Iya. Dan dari yang Nadia alami, pengalaman Nadia secara pribadi itu buat anak-anak ya, apalagi mungkin teman-teman di rumah itu ada juga yang pernah mengalami, pasti saya ngerti karena pasti ketika kita keluar dari rumah, keluar dari keluarga atau bisa dibilang kehidupan sosialnya kita di luar, itu pasti hancur juga. Jadi emosi di dalam rumah yang udah terbentuk dari Nadia kecil itu Nadia bawa di luar. Jadi ketika Nadia bersosialisasi, itu pasti kekerasan semua. Nadia jadi anak yang tukang bully orang, Nadia jadi anak yang tukang pukul orang, Nadia jadi istilah kalau misalnya anak cewek ya, jadi cewek tomboy gitu. Tapi tomboynya yang lebih ganas gitu loh. Jadi Nadia itu suka mukulin orang, suka apalagi maki. Jadi suka mengeluarkan kata-kata kasar, itu kayak udah jadi
bukan cuman Lifestyle. Kebiasaan. jadi kebiasaan. Jadi Karena kebiasaan. melihat contoh dari melihat rumah. contoh dari rumah. Itu sih. Jadi peran ayah juga kayak waktu itu kan sempat dari papa juga pas selingkuh itu memaksa kami anak-anak untuk menganggap wanitanya mamanya kita. Jadi kayak anak-anak jadi apa ya? Jadi bingung kenapa mamanya harus ada dua gitu. Nah, dan Nadia sendiri kan waktu itu mengalami mama sempat lari dari rumah. Lari dari rumah, papa sudah sibuk sama selingkuhannya. Jadi Nadia harus didorong untuk menjadi anak pertama yang harus cepat dewasa. Karena Nadia anak pertama kan, Nadia harus membimbing adik-adiknya Nadia harus bikin mereka sebagaimana mungkin agar tidak kena dampaknya juga. Nah, tapi pressure anak pertama ya. Pressure anak pertama. Apalagi waktu itu kan Nadia udah ada adik kan, adik kedua waktu itu. Nah, tapi sorry, adik kedua itu dari istri. dari papa, Nanda. Enggak dari adik Nadia yang ini, dari mama. Oke. Dari mama yang sama. Iya. Nah, terus Nadia sempat bisa dibilang sempat depresi karena dia nyakitin diri sendiri. Dalam bentuk apa? Benturin Iris? kepala, kepala sih, lebih ke benturin kepala, pukul diri semuanya sampai kayak karena emosinya Nadia tuh orangnya dulu introvert, jadi emosi nggak bisa dikeluarin ke orang, jadi keluarinnya sendiri di kamar gitu. Itu sih. Nah, jadi pas waktu itu Nadia mengalami kayak depresi gitu tanpa ada orang-orang yang bisa Nadia ajak ngomong. Jadi nggak ada satu orang pun yang bisa Nadia ungkapin perasaan buat kalau bisa bilang kalau kayak gini kan ada pondok cerita, ya berarti kan bisa disalurin kan. Nah, tapi ini nggak ada karena Nadia mau cerita ke mama sakit hati jadi kayak lari dan lain sebagainya. Dan mama juga udah penuh dengan segala macam permasalahan sama papa. Jadi Nadia ngerasa bahwa aduh kok sendiri gitu. Jadi kayak mau ngomong ke Tuhan nggak bisa dengar kan waktu itu kayak butuh sesuatu yang lebih nyata, yang lebih nyata gitu. Yang bisa Nadia ajak buat ngomong. Nah, sedangkan yang peran ayah seharusnya kan mendengarkan, kalau misalnya istilah yang kayak lagi ngetren kan my first love, father is my first love. But there's no first love for me back then. That's why pas waktu itu Nadia kayak ngerasa sendiri banget. Ini kayak Tuhan, kenapa bisa kayak gini keluarganya Nadia? Kenapa apalagi waktu itu kan masih anak kecil. Jadi pasti ceritanya pikirannya itu pasti mikir, kok ceritanya mereka teman-temannya dia bagus banget gitu loh kehidupannya mereka. Sedangkan Nadia hancur gitu. Jadi Nadia emang benar-benar waktu itu depresi banget. Kan waktu itu keluarga juga nggak ada di ini sih sebenarnya, nggak tinggal sama-sama. Jadi kayak mau ke oma lagi di mana, Jakarta ya waktu itu ya oma. Jadi Jakarta gitu. Benar-benar merasa sendiri. Dan itu ya kita lihat dari efek dari keluarga yang berantakan dan menimbulkan depresi kepada anak, dan depresi itu sangat berbahaya. Kalau nggak bisa dikendalikan, bisa jadi bunuh diri. Saya ada teman, satu orang, dia depresi, benar-benar depresi ketika dia putus dari pacar. Dan ketika keluarga nggak mampu menerima dia jadi sakit dan ambil jalan pintas. Dan wow, thanks God, ternyata Nadia bisa menyalurkan meskipun sakit. Nah, itu berarti betapa Pak? Ketika kita dalam fungsi ayah tidak berfungsi secara maksimal, berarti menyebabkan efek domino yang berentetan kepada anak, keluarga, saudara, istri. Jadi pentingnya sebagai ayah yang baik dalam keluarga kan Pak? Iya, benar. Nah, orang lanjut Pak. Iya. Dari rentetan Bapak kasus-kasus yang banyak, yang luar biasa. Kapan DP titik balik? Ada kejadian apa sampai Bapak bertobat? Soalnya Bapak Thalia ini
mustahil mau bertobat ini Pak. Kumabal sekali. Karena saya punya pribadi itu selalu bermain di logika. Jadi di dalamnya banyak hal yang saya buat seakan-akan itu benar, padahal tidak benar. Contohnya, waktu memang kejadian ini kan berawal mula dari hubungan kita waktu masih pacaran. Oke. Tidak disetujui oleh sebelah pihak. Maksudnya dari orang tuanya istri. Jadi dari mertua lah, karena udah jadi mama toh. Karena dari permasalahan itu berdampak ketika saya bergaul dengan teman-teman yang notabene-nya di luar dari Tuhan, sehingga kejadian-kejadian itu terjadi. Nah, di dalam saya menuju dalam pertobatan atau hidup di dalam Tuhan, itu mulai dari doa istri. Tapi doa istri sih bukan untuk saya, tapi doa istri itu, dan saya juga mau sarankan buat mama-mama atau ibu-ibu di luar sana. Iya, menarik sekali. Ya Gimana? kan? Karena istri punya doa simple, Pak Lendi. Doanya begini. Dia bilang ke Tuhan, Tuhan, saya tidak berdoa untuk suami saya tidak berdoa untuk keluarga saya. Tapi dia percaya, dia pegang bahwa dia doa gini, Tuhan biar ubah aja dulu hidup saya. Saya minta ampun sama Tuhan, dan saya tahu bahwa firman berkata, satu orang dalam rumah bertobat, seisi rumah diselamatkan. Dan lewat doa istri itu, Pak Lendi, itulah yang kita nikmati sampai hari ini. Kita semua dalam keluarga, termasuk saya pribadi sebagai suami, terpanggil juga untuk di dalam pertobatan yang sungguh. Sorry, wow, menarik sekali ini Pak. Iya. Jadi, menurut saya, analisa saya ya Pak. Ketika istrinya berdoa begitu, berarti istrinya menyadari ada andil dia dalam. Amin. Amin. Dan luar biasa ya. Tapi sebelum itu terjadi, itu ada prosesnya di mana dia pun mengajak saya untuk selalu taat dalam beribadah. Bahkan dia cari peribadatan di luar dari gereja yang kami bersekutu. Iya, soalnya terasa sudah jadi bacerita itu. Iya. Bahan bacerita buat Bapak. So banyak hal yang terjadi. Jadi dia tanya, Pak, kita masuk gereja di sana karena saya lagi senang di sana. Saya bilang, kenapa? Gereja di sana dengan di sini tidak sama. Biasa. Ada excuse-nya. Jadi dia tetap setia, dia taat, dia bangun tetap hidup dalam persekutuan. Di dalamnya pokoknya mau ibadah di rumah, mau ibadah di mana, itu dia lakukan hampir setiap hari, Pak Lendi. Dan saya tiap pulang, yang dulunya biasanya pulang itu kita harus berantem dan berkelahi satu dengan yang lainnya. Bahkan kalau mau tidur saya selalu cek di bawah bantal. Selalu ada pisau. Itu belum bertobat itu. Jadi apa, Pak, pisaunya? Posisi istri itu mungkin mau tikam saya atau bunuh saya dalam konteksnya dia. Jadi ketika saya pulang itu saya harus cek dulu semua. Mau di bawah kasur, di bawah bantal, di dalam lemari, saya itu cek. Tetap ada Pak di dapur. Jadi Pak, pas cek ada di bawah bantal, saya simpan pisaunya, saya kasih keluar, saya kunci kamar, saya ganti celana yang kalau saya tidak, pokoknya saya mau simpan kunci itu harus pakai jeans. Ada sakunya yang kecil toh, supaya dapat rasa simpan kalau situ, baru tangan saya juga harus di dalam saku, harus ada di dalam popoji, supaya kalau dia mau saking takutnya. Iya, pasti ada dalam ketakutan. Iya. Dan saya juga walaupun sejatinya seperti yang tadi Ana kasih kesaksian, bahwa saya orangnya memang dalam keluarga keras. Tapi bukan berarti didikan dari orang tua juga keras ke saya, bukan. Orang tua saya dari mama dan papa saya sudah almarhum sekarang, mereka didik saya sebenarnya didikan yang baik. Karena kehidupan
ketika saya lahir itu kehidupan kita itu udah, kalau orang bahasa Manado bilang, kalau mau makan, kalau mau belanja, mau apa, apapun yang kita inginkan pasti ada. Ada. Iya. Oh, Bapak dari keluarga berada berarti. Iya. Tapi kehidupan papa sebelumnya itu di tahun 70-an itu hidup miskin. Oh. Karena dia pun kehidupan mereka pun ditinggal oleh opa. Oke. Maka saya kaitkan, karena saya sekarang udah hidup dalam kebenaran, saya kaitkan ini ada namanya kutu keturunan. Karena opa saya itu pambahugel, bermain perempuan, dan meninggalkan oma saya, meninggalkan bahkan 5 anak. Terus tak turun. Jadi Bapak- tak turun pak DPA cucu. Ya, itu Bapak alasan. Nah Pak, terang kembali ke topik. Nah Pak, ketika Bapak kan udah banyak wanita-wanita lain, Iya. ada anak nggak dari wanita-wanita lain? Ada. Bagaimana Bapak melepaskan semua itu, meninggalkan semua itu? Dan Jadi satu hal begini pak, ketika istri mendoakan kita, bahkan saya percaya doa orang benar besar kuasanya terjadi juga bagi orang-orang tua saya, saudara, teman, hamba-hamba Tuhan yang mengenal saya, dan itu terjadi dalam kehidupan keluarga saya. Di mana di tahun 2013 itu perjalanan kami bertobat sungguh, terpanggil, tetapi di dalam pemakaian Tuhan terjadi anak yang tua dulu ini yang Tuhan pakai. oh, oke. Jadi anak yang tua ini Tuhan pakai, baru istri, baru saya. Baru ini yang masih dituntun ketiga anak berikutnya. Nah, lewat halal itu, doa mereka kami bertobat di 2013 sampai saat ini Pak. Maka lewat itu pun saya sekarang dalam pelayanan yang tadi saya bilang, kami melayani bersama dengan Persekutuan Unity. Oke. Tapi gereja saya di Gemim Baitani Lapangan. Oke, nah saya kembali ke Nadia nih. Nadia, bagaimana kamu melepaskan pengampunan atas kelakuan Bapak yang sebegitu bejat? Yang nggak menjadi role model, ya pokoknya menyakiti mental dan sebagainya. Bagaimana mau melepaskan pengampunan itu? Oke, jadi sebenarnya yang awalnya itu lumayan lama sih, lepas pengampunan itu lumayan lama. Karena kan bertobat itu kita melayani itu dari Nadia 2016. 2016 itu udah mulai mengalami pertobatan. Nadia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, bukan dalam artian melihat Tuhan Yesus yang kayak face to face kayak gini. Itu kayak ada satu hamba Tuhan yang menuntun keluarganya kita. Itu dia yang tuntun kita. Terus di saat itu Nadia menyadari bahwa ternyata Nadia selama ini cuma memandang keberdosaannya papa, tapi yang seharusnya Nadia itu memandang keberdosaannya Nadia sendiri dulu. Jadi ternyata Nadia ini juga manusia berdosa, gak luput dari kesalahan dan dosa. Yeah. Sekalipun di dalam pikirannya Nadia sehari-hari mikir bahwa oh Nadia jadi kayak gini karena dari keluarga. No, gak kayak gitu. Itu pilihan dari kitanya sendiri sebenarnya. Mau kita dibentuk mau gimana nantinya, outcome-nya kita jadi gimana, itu pilihan. Nah jadi waktu itu Nadia sempat dituntun, akhirnya Nadia undang Tuhan Yesus secara pribadi. Nadia mengalami kelahiran kembali. Nadia mulai hidup di dalam pertobatan yang sejati. Nadia bahkan mengalami Roh Kudus secara pribadi, di mana Nadia menyadari bahwa oh ternyata Tuhan yang dulu Nadia panggil, yang Nadia kira dia nggak bisa dengar Nadia, yang nggak bisa jawab doa Nadia, ternyata dia itu hidup. Dia bisa mengubahkan hidupnya Nadia, bahkan seluruh keluarganya Nadia. Yes. Dan itu dimulai dari diri Nadia sendiri. Oh, Kayak berarti gitu. kita harus menyadari kesalahan kita dulu Iya, sendiri, baru dapat mengampuni orang lain. Betul sekali. Ada pepatah bilang, kuman di seberang lautan kelihatan, tetapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Padahal
Orang melihat kembali, orang pediri, orang pun berdosa. Orang nggak bisa menjudge kita lebih benar dari Iya. orang lain. Pasti ada dosa yang kita lakukan, betul sekali. Nah, Pak, bagaimana istri Bapak melepaskan pengampunan, Pak Victor? Kalau saya pribadi sih, memang kalau mau ungkapkan arti dari hati istri, bagaimana dia bertobat, bagaimana dia melepaskan pengampunan. Kalau saya secara pribadi tidak bisa dengan perkataan saya sendiri sih. Memang hari ini sebenarnya saya mau dia ada. Ya. Cuma karena Ya, it's okay. ada pelayanan, Ada pelayanan, dia it's tidak okay. ikut, maka Ya. saya panggil anak saya Ya, cukup lah. untuk menguatkan di mana perkataan kita itu tidak sembarangan. Karena kita mau menghormati Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Ya, Jadi betul. lewat istri itu mungkin dari dia, kalau saya lihat secara pribadi, dia mau belajar, mau menghormati Tuhan. Berat sekali sih, memang Iya. gampang sih orang bilang kamu Iya. harus mengampuni, tapi coba Benar. mengalami hal Iya. seperti itu, pergumulan seperti itu. Iya, memang di dalam dia mau melepaskan pengampunan terhadap kehidupan saya secara pribadi, bahkan keluarga besar, itu pun kan ada butuh waktu. Bukan Iya. hari ini kita Iya, bertobat, terus kita besoknya langsung selesai. Tidak. Betul. Ada waktu. Nah, waktu berjalan dari 2013 itu, nah dia ada keterpanggilan tahun 2016. Nah, kalau mau dihitung-hitung sampai hari ini, berarti udah mau 8-9 tahun ya. Kita berjalan, Iya. mengikuti apa yang Tuhan mau, dan kita dibawa oleh Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan yang diutus. Bahkan ada yang supranatural kalau saya bisa bilang, karena ada seorang hamba Tuhan itu waktu awal dia layani kita, dia datang waktu kita ada usaha namanya Mana-Mana Cafe, berdiri di depan Star of Paniki. Oke. Di situ kita berusaha untuk hidup, dari penghasilan itu kita hidup. Maka ada diutus oleh Tuhan seorang hamba Tuhan, dan dia dalam, kalau mau kelihatan, kalau mau bilang hamba Tuhan, dari pakaiannya aja mungkin secara manusia melihat ini hamba Tuhan dari mana. Dan ketika dia mengakui, dia bilang bahwa dia ada hamba Tuhan, disuruh oleh Tuhan, saya notabene sebagai Gemim nggak percaya. Ini kok masa ada Tuhan menyuruh seorang hamba Tuhan ketemu saya. Dia suruh apa, Pak? Jadi dia disuruh hanya begini. Saya disuruh minta ampun kepada Tuhan, bertobat sungguh. Saya bilang, ini benar apa tidak ini? Karena secara Penampilan penampilan biasa. biasa, kayak dia dalam posisinya juga dia seorang bass. Oh. Ya namanya pendeta Hendar. Nggak apa-apa kan? Ya, Nggak apa-apa, nggak pendeta apa-apa. Hendar. Wow, ternyata. Jadi lewat hamba Tuhan ini diutus oleh Tuhan, dan ketika dia mengaku dia hamba Tuhan, saya sebagai Gemim hanya melihat begini. Karena dia mengaku dia hamba Tuhan, saya menghormati dia sebagai hamba Tuhan. Tapi selanjutnya dia berbicara seakan-akan segala sesuatu dia tahu. Bahkan dia bilang, dia panggil saya bos. Karena mungkin dia lihat dari status, saya bilang mau bos-bos apa. Tapi saya panggil dia bukan Pak Pendeta atau Pak Panggil nama. Penatua, tapi saya panggil dia komandan. Oh. Karena dari guntingannya cepak tuh. Jadi kita hanya melihat dari situasi yang ada, saya panggil dia komandan, dia panggil saya bos. Jadi dia bilang, bos, saya diutus oleh Tuhan. Saya lihat bos ini, Tuhan izinkan, saya melihat bos itu seperti di dalam video atau di dalam TV. Apalagi dia bilang begitu kan, bagi saya sudah tidak percaya lagi. Maksudnya kok seperti itu? Tapi dia bilang semua, bos punya perempuan di sini, lorong ini, nama ini. Kok Betul, semua benar? Iya benar semua. Dan juga anehnya begini, ini kan bahaya di depan istri loh. Dia berbicara itu di depan istri ada di samping saya, dia hanya berhadapan kayak Pak Lenny dengan saya dengan Nadia sekarang. Jadi contohnya dia istri, dia bilang begitu. Di dalam hati saya begini, saya berpikir, ini mau bikin berkelahi ini. Bukan ingin mensejahterakan atau mendamaikan. Itu kejadian itu sebelum Bapak bertobat? Belum, Oh, sebelum. Itu Oke. terjadi di 2012.
Jadi 2013 kita bertobat sungguh, di 2012 itu perjalanan untuk pertobatan yang sungguh. Iya. Jadi ketika dia bilang itu, Ada hamba dan Tuhan. saya tanya, terus apalagi yang Tuhan bilang? Tuhan cuma bilang sama saya harus berdoa sama bos tiap jam 6 pagi. Saya bilang, ini tiap jam 6 pagi saya pergi ke pasar jam 5. Saya balik ke pasar, dan saya kan harus masak sama istri. Karena saya waktu itu cuma pakai orang kerja untuk menyiapkan bumbu sama nyuci piring. Selanjutnya yang masak saya, istri menyiapin, sama untuk melayani ya sama orang kerja 2 orang. Nah, setelah itu lewat tuntunan dia, terus dia berdoa setiap pagi. Bahkan ada hal yang luar biasa yang dulunya kita nggak percaya, dia bilang ini akan diberkati. Bahkan saya waktu itu diajak teman untuk ada usaha solar panel di Papua. Memang menggiurkan karena total pagunya itu sekitar 127 miliar. Dan kita proyek, Pak? Iya, proyek. Wih. Nah, waktu sebelum kita pergi, kita coba nanya ke hamba Tuhan ini kan, dia bilang, "Komandan, saya ini dapat proyek bersama dengan teman." Nah, itu tanpa doa, dia itu berkata langsung live, tidak ada mau tutup mata atau apa, dia langsung bilang, "Bos, jangan, dia mau tipu, bos." Saya bilang, mau tipu gimana? Dalam hati kan, dia aja 1 perak pun dia tidak pernah ambil sama saya, nggak mungkin. Jadi lewat larangan itu atau perkataan dari hamba Tuhan ini, saya nggak gubris. Aduh, Jadi 127 miliar. saya langsung aja ke Papua. Lewat teman-teman, kita menyatukan modal dan segala macam. Kita itu hanya 2 bulan habis sekitar 600 juta. Sorry, jadi Bapak ndak menanggapi larangan pendeta itu, Bapak tetap 127 M. Iya, 127 M. Gas. Iya. Akhirnya 2 bulan habis. Kita rugi, rumah makan saya jual, dan mulai proses saya alami di tahun itu, saya mulai 1 biji beras nggak bisa beli. Habis betul. Habis. Bahkan anak-anak kita nangis, kita berdoa terus. Mungkin inilah jalan-jalan Tuhan untuk memanggil saya karena kekerasan hati saya. Jadi lewat proses itu, bahkan saya percaya proses kita berbeda, tetapi di dalamnya ada tujuan Tuhan. Lewat sikap kita, bagaimana kita mau menangkap apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita. Jadi lewat itu kita bertobat. 1 biji beras yang tadi tidak bisa beli, sekarang di rumah itu tinggal sama orang kerja 26 orang. Bahkan penghasilan kita belum seberapa. Tuhan berkati ketika orang bertobat sungguh-sungguh. Iya, lewat caranya pasti dia penuhi semua apa yang kita butuhkan. Wow, amin. Indah pada waktu. Yes. Nah, Pak, saya masih sedikit penasaran tentang Bapak bilang tadi ada anak-anak di luar nikah. It's okay, Pak, saya tanya. Nggak apa-apa. Bagaimana hubungannya, Pak, setelah dipulihkan? Apakah istri menerima dan Bapak? Kalau istri pun belum tahu, Pak. Baru hari ini saya buka. Bahkan anak pun tidak tahu. Saya baru tahu. Ini satu momen yang dimana tadi pun saya di perjalanan, Pak. Tuhan berbicara. Apa yang harus kau katakan harus terus terang, hambaku. Hari ini, jam hari ini berjalan. Istri ini pun belum tahu. Anak ini baru tahu sekarang ini juga. Ya, saya percaya pemulihan pasti akan terus terjadi. Karena ada Pak. pertanyaan itu, Pak. Nggak mungkin saya nolak. Karena yang saya bukakan tadi, kita mau berbicara terus terang di hadapan Tuhan. Terima kasih, Pak. Saya sangat menghargai keberanian Bapak untuk mengakui. Dan ya, itu membutuhkan suatu hati yang besar untuk mengakui kesalahan kita. Iya. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan Amin. jauh lebih besar daripada. Amin. Karena bagi saya begini, Pak. Saya dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran. Memang ada satu rahasia yang kita bisa pegang. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu keterbatasan kita. Tapi lewat perjalanan hidup kita udah dibangun, lewat ada suatu kekuatan kasih di dalamnya, di atas segala-galanya, membuat segala sesuatu terbuka atau nampak di hadapan Tuhan. Dan ketika kita mengakui itu, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan.
bagi saya apapun selanjutnya ini Pak ya. Iya. Nanti sebentar mungkin atau apapun atau anak tetap diam menunggu momen untuk mamanya tahu, dan saudara-saudara pasti kalau ada pemirsa yang tahu udah buka YouTube mungkin ya kan, ini di YouTube kan Iya. Pak, Pondok Cerita ya. Mungkin banyak teman yang akan kaget Pak, bahkan teman-teman saya sebagai hamba Tuhan pun akan kaget. Terlebih Unity pun akan kaget. Tapi it's okay Pak itu. Iya, nah apa-apa. Nah, tapi Bapak, bagaimana tanggung jawab Bapak terhadap Nah, ex Bapak? iya, lewat itu karena kita mau hidup di dalam Tuhan. Adapun perempuan yang bersama dengan saya itu udah menjadi hamba Tuhan sekarang. Oh, Dan kita pernah Pak, di dalam pertobatan pun tidak 100% manusia itu bertobat sungguh. Saya mengalami itu. Saya masih di dalam 2013 itu perjalanan, saya itu masih telepon-telepon dengan perempuan. ya. Sayang, tunggu semua ibadah ini nanti sebentar kita telepon ulang. Tutup ibadah. Bersyukur, memuji, memuliakan, menangis kepada Tuhan. Tetapi yang tadi yang saya bilang, tunggu nanti telepon ulang. Nah, saya bertobat sungguh itu Pak ketika saya pulang rumah di 2019. Berarti kalau 2019 sekarang 2022, 3 3 tahun. yang lalu mau hidup dalam kemurniannya Tuhan. Wah. Dan lewat itu saya bilang, Tuhan, saya mau baca firman. Lewat saya baca firman Pak, sampai hari ini tidak. Dan saya mengalami 2 tahun yang lalu, di 2020 mengalami sakit. Bahkan sebelumnya saya pernah mengalami sakit yang tadi. Sebelum kita mulai, saya pernah sakit Pak, 4 kaki, yang saya bilang 4 kaki jalan itu, Sakit sebelum apa? bertobat itu. Itu kalau bahasa Manado, nggak ada hujan, nggak ada panas, saya sakit. Lewat yang saya bawa perempuan itu yang di dalam gereja itu. Yang tadi belum sempat saya ceritakan. Nah, sekarang saya ini masih memiliki selang di dalam ginjal saya ke arah kantung kemih. Sebenarnya selang ini hanya berlaku hanya 1 bulan. Sakit apa itu Pak? Sorry. Saya Dari pernah ginjal. dapat batu ginjal. Nah, waktu proses batu ginjal itu mau dikaitkan yang cerita. Memang panjang sih. Alangkah baiknya saya ceritakan apa-apa ya Pak. It's okay. Jadi waktu saya mengalami sakit, saya pergi ke rumah sakit. Saya doa begini, Tuhan, kenapa saya sakit? Tuhan hanya bilang begini, hambaku, kamu lupa dengan janjimu. Ini cuma permasalahan baca firman, Pak. Saya berjanji ke Tuhan mau baca firman, dan Tuhan bilang, kamu lupa dengan janjimu. Dan Tuhan hanya bilang begini, berdamai sungguh denganku. Kita bilang, Tuhan ampun, gitu. Dalam proses sakit betul. Saya lanjut untuk tindakan operasi. Waktu di kamar operasi mereka hanya bius setengah. Bius lokal. Iya, bius lokal setengah badan mati dari atas dada ini. Saya udah nggak terasa. Dan semua proses itu saya lihat lewat, karena teknologi sekarang, Iya. operasi batu ginjal itu kita bisa lihat lewat TV. Jadi mereka lakukan semua proses dari awal. Dan anehnya Pak, untuk angkat batu-batu yang ada setelah dihancurkan lewat ada laser, itu pengaitnya atau tangnya itu patah. Wih. Dan anehnya rumah sakit sebesar itu, saya tidak perlu bilang rumah sakitnya, Iya, jangan. kok nggak ada Cadangan. Nggak ada, hanya satu itu. Terus saya hanya dengar cerita sepintas sama dokter-dokter yang pada waktu itu ada di dalam ruangan operasi sama suster. Mereka bilang kalau kita mau lanjut, ini obat biusnya kan mau habis. Nanti kalau mau ditambah lagi obat biusnya, nanti pendarahan besar. Jadi dikasih stop, jadi dipasang selang untuk membantu supaya pecahan-pecahan batu ini tidak akan menyobek itu jaringan atau selang dari organ tubuh yang dari ginjal itu sambung ke kantung kemih. Karena hanya sebesar sedotan ini, Pak. Oh, oke. Kalau dari ginjal itu ke kantung kemih. Jadi kalau batu itu lewat, dia bisa menyayat, toh. Iya, Dia iya. bisa potong, akhirnya jadi infeksi, dan bisa berbahaya bagi saya. Jadi solusinya mereka taruh selang,
Dan akhirnya dokter jelasin ke saya hal-hal di mana berikutnya nanti sebulan kasih kering dulu luka, baru dioperasi lagi. Nah, momen di setengah bulan Pak udah sembuh saya. Sudah sembuh, balik lagi ke rumah sakit, check up. Waktu itu hari Sabtu saya masuk, pergi sama istri. Terus karena kita harus kan, karena masa pandemi kita harus check up dan segala macam, harus secure betul. Baru nanti kita masuk ke ruang operasi itu janjian sama dokter itu di tanggal berapa ya, saya lupa. Tapi harinya di hari Senin jam 9 pagi. Nah, singkat cerita, di jam 9 pagi itu, jam 6 saya doa sama istri. Oke. Waktu kita doa, Tuhan mohon tuntun supaya operasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, supaya hambamu dan anakmu ini bisa pulang. Sampai Dan sekarang Bapak tahu apa yang Tuhan bilang? Hambaku beranjak dari tempat ini. Dan momen itu 2 tahun lalu Pak, sampai hari ini udah jadi operasi. tidak jadi. Tetap masih ada selang di ada, dalam. Masih ada. Masih ada. Dan saya menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Dan saya baru memahami betul di mana ada firman berkata, di saat engkau lemah, di situ kuasaku akan sempurna. Di saat engkau lemah, di situ kuasaku akan bekerja. Dan hari-hari ini berjalan Pak, mulai dari 2 tahun yang lalu sampai hari ini. Banyak hal, ada suatu kebenaran yang Tuhan bukakan yang luar biasa. Yang saya betul terima. sekali. Puji Tuhan. Saya percaya pemulihan demi pemulihan dalam keluarga, dalam kesehatan akan terus berlangsung Pak, ketika Bapak tetap di dalam hadiratnya. Amin. Ya. Amin. Buat anak juga. Nah Pak, perang lanjut nih. Iya. Setelah Bapak kisah panjang tuh, Iya. dari intrik-intrik yang ada sampai sakit. Gitu. Nah Bapak, kalau di luar kan bagaimana pendapat Bapak melihat suami-suami yang takut istri ini? Kalau Bapaknya ada di Petako tuh. Sebenarnya ada ketakutan Pak. Cuma karena mungkin Iya lantaran pisau. jadi buat perkataan suami-suami takut istri, bagi saya sih sebenarnya tidak ada suami yang takut istri. Kalau bagi saya perkataan itu hanya legenda mungkin. Legenda di mana di dalamnya kalau bilang suami takut istri tidak ada paling. Cuma mungkin bagi kita menghargai, menghormati, mencintai, mengasihi di dalamnya sehingga timbul perkataan itu. Iya, betul-betul. Tapi dalam kebenaran kan bilang, kasihilah istrimu seperti Allah mengasihi jemaat. Betul-betul. Ya. Ya, betul sekali. Jadi kembali ke firman Tuhan. Iya. Kita bukan takut ke istri, Iya, tapi bukan. mengasihi, menghormati sebagai teman pewaris Iya. kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Iya, betul sekali. Jadi lebih bukan kalimatnya takut istri, Iya. lebih ke menghargai. Karena kalau kita pakai bahasa itu atau timbul dalam benak pikiran kita, nanti mau hancur keluarga. Iya. Nanti dia, oh, ngana kira kalau orang Manado bilang ngana kira tak takut pangana. Nah Pak, di luar sana kan Iya. banyak sekali permasalahan keluarga. Nah, menurut Bapak nih, apa sih yang sekarang dialami oleh keluarga-keluarga Kristen saat ini? Menurut Bapak yang paling rentan sekali yang dialami oleh keluarga-keluarga Kristen? Memang dari histori saya yang mungkin pemirsa sudah dengar dari awal sampai saat ini, menit atau jam sekarang ini, waktu sekarang ini, di mana Pak sebenarnya kembali lagi ketika kita seorang Kristen atau percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, sebenarnya dia sebagai dasar hidup kita. Dan keluarga yang mengalami pergumulan atau diambang kehancuran keluarga kalian, di mana inilah ada keluarga yang ada di Manado, bahkan di lapangan khususnya, yang sekarang lagi bersama dengan Pondok Cerita, menceritakan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami, keluarga Darotong Runtuwaro, dan kami dipulihkan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan.
Di dalamnya ketika kita mau untuk hidup takut akan Tuhan. Dan saya sarankan buat keluarga yang akan mengalami kehancuran, bahkan perceraian khususnya, atau masih udah ada dalam pengadilan, karena saya waktu itu Pak Lendi sudah dalam pengadilan, tinggal ketuk palu. Cuma Cerai. ada momen mungkin inilah cara Tuhan. Wow. Karena dia selalu melihat hati. Karena ada seseorang dalam keluarga kita, baik istri maupun suami, tetap kuat, cari Tuhan, berupaya untuk mengenal Tuhan yang sesungguhnya, supaya dia membawa kita di dalam jalan-jalannya dia. Dan kita akan menerima, namanya di dalamnya ada damai sejahtera, sukacita, keluarga, pokoknya enak-enak semua Pak Lendi ya. Jadi saya menyarankan demikian. Oke, luar biasa. Inilah apa ya? Kisah nyata. Amin. Kisah nyata seseorang yang udah hancur, udah diambang kehancuran keluarga terus dipulihkan. Amin. Nah, saya mau ke Nadia nih. Pesan dari Nadia buat teman-teman yang support sistemnya itu nggak berlaku, yaitu keluarga. Ketika orang hancur, ketika keluarga orang harus kemana gitu. Bagaimana pesan dari Nadia buat sahabat Pondok Cerita? Oke, jadi buat kalian semua, anak-anak muda khususnya, yang sekarang mungkin lagi mengalami hal serupa dengan apa yang sudah Nadia pernah mengalami dulu. Satu hal sih yang mau Nadia ingatin itu, yang pertama, kalau kalian belum nemuin Tuhan, cari temuin Tuhan sampai ketemu. Pokoknya di masa perjalanan kalian mau cari Tuhan, entahkah kalian mau tanya ke teman, tanya ke saudara yang kalian lihat dekat dengan Tuhan, cari mereka, cari tanya, cari apapun itu, kumpulin semuanya dan cari Tuhan sampai ketemu. Jangan pas di perjalanan kalian mau cari Tuhan karena ada masalah juga di situ kalian berhenti. Nah, jadi jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Terus dua kata yang Nadia mau bilang. Oke. Kalau misalnya kalian terluka sama siapapun itu, tidak terkecuali, baik teman, saudara, papa, mama, adik, kakak mungkin. Yang pertama itu forgiving, lalu forgetting. Jadi ampuni dan terus melupakan. lupakan. Usahakan jangan fokus sama kelemahannya mereka, karena pasti kelemahannya mereka itu intimidasi iblis. Jadi karena firman Tuhan bilang kan, musuh kita bukan darah dan daging atau bukan manusia, tapi penguasa kerajaan angkasa atau iblis-iblis lah. Setan. Nah, para cetan-cetan itu. Nah, jadi jangan melihat sosok manusianya, tapi lihat aja, oh di belakang mereka tuh ada iblis sebenarnya. Karena ini juga yang Nadia dapati ya dari pengalamannya dia. Satu hal yang Nadia belajar dari pengorbanan Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus mengalahkan segala kejahatan. Tuhan Yesus mengalahkan segala sakit hati, segala kehancuran dalam keluarga itu dengan apa? Dengan kasih. Luar biasa. Tuhan Yesus mengalahkan semuanya itu hanya dengan kasih. Sehingga dia dapat menang daripada kegelapan, kehancuran, pokoknya semua permasalahan dengan kasih. Jadi kita harus memiliki kasih. Usahakan kasihnya kita itu emang benar-benar murni sama seperti Kristus. Makanya dalam Alkitab bilang kan kita harus meneladani Kristus. Ya, jadi usahakan kita, kalaupun kita nggak mampu menangis sama Tuhan, buat ganti hati kita itu seperti hati Tuhan. Itu selalu sih doanya Nadia, tiap Nadia mau berdoa itu. Sampai sekarang ini bahkan pun, karena Nadia tahu Nadia masih manusia, masih di dalam kedagingannya Nadia ini masih bisa melakukan kesalahan. Nadia selalu minta ke Tuhan, Tuhan berikanku hati seperti hatimu. Amen. Agar di mana ketika Nadia ada perdebatan sama mama papa di dalam keluarga, adik kakak, karena sampai sekarang pun itu masih terjadi teman-teman. Meskipun kita secara notabene orang melihat bahwa kita sudah pelayanan, sudah ada keharmonisan, tapi masalah itu pasti akan datang silih berganti. Dan kalau kita jauh dari Tuhan, itu pasti iblis bisa masuk. Ibarat kata buka celah, iblis bisa masuk. Dan ini juga yang terakhir Nadia mau bilang,
prinsip hidup yang selalu Nadia tanam dalam pikirannya Nadia, bahkan hatinya Nadia itu, ada satu unknown Nadia pernah baca dan itu sangat menguatkan Nadia sampai sekarang ini, sampai detik ini. Itu dia bilang kayak gini, when you are given this life is because you are stronger enough to live it. Jadi artinya ketika kita diberikan kehidupan ini sama Tuhan, diizinkan Tuhan untuk kita menikmati kehidupan ini, itu berarti kita kuat untuk menghadapinya. Amin. Jadi tetap hadapi aja ya, terjang terus guys. Jadi jangan sampai nyerah. Yes. Tidak itu sih. What doesn't kill you make you stronger. Yes. Luar biasa Nadia, powerful Puji message Tuhan. sekali. Puji Tuhan. Forgiveness and forgetting, dan lakukan itu semuanya dengan kasih. Amin. Dan jangan pernah jauh dari Tuhan. Amin. Karena saya percaya iblis menyerang keluarga-keluarga Kristen. Yep. Ketika keluarga itu hancur, iblis lebih mudah kita tercerai-berai. Iya. Iblis lebih mudah menghancurkan anak-anak Tuhan. Jadi pentingnya suatu keluarga Kristen yang kuat, Pak ya. Iya. Amin. Dan semuanya itu harus dimulai dengan pemulihan, Iya. dengan keterbukaan kita Amin. di hadapan Tuhan. Amin. 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 Thank you Pak Victor, Sama-sama, luar biasa Pak. sekali perbincangan kita, message-nya, kisahnya luar biasa Iya. sekali. Saya diberkati dengan apa ya, hati Bapak, Ibu juga saya penasaran sekali dengan sikap yang mau mengampuni, memberi, dan Nadia, kamu akan dipakai Tuhan, Amin. saya percaya Amin. menjadi berkat dimanapun berada. Baik Sobat Cerita, luar biasa sekali perbincangan kita pada malam hari ini. Suatu kisah yang menarik dari Pak Victor dan Nadia, dan dari perbincangan kita yang panjang tadi, saya menarik satu kesimpulan bahwa kita tidak bisa memilih kita lahir dari keluarga mana, dalam keadaan ekonomi yang bagaimana, dengan orang tua yang bagaimana, atau apapun itu dan sebagainya. Kita nggak bisa memilih, tetapi kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk berubah menuju ke arah yang lebih baik, tentunya dengan kekuatan dan kasih dari Tuhan. Amin. Jadi terima kasih Pak Victor Iya. dan Nadia malam hari ini. Sama-sama, Jadi Pak Lenny. saya Handi dan Pak Victor dan Nadia pamit dari hadapan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.